Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian surat Al-Baqarah dari tafsir Jalalain ini. Suratul Baqarah madaniyatun mi'atani wasitun aw sab'una wa thamanuna ayah. Jadi surat Al-Baqarah di tafsir Jalalain ini terdiri dari 286, ada juga yang menyebutkan 287. Para ulama memang beda pendapat di dalam proses penghitungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif, lam, dan mim. Allah a'lamu, lebih mengetahui, bimuradihi, pengertian atau maksud, bidzalik, dari alif lam mim. Penafsir dalam kitab tafsir Jalalain ini memang tidak menjelaskan tentang apa itu pengertian alif lam mim. Jadi ini huruf-huruf yang menurut para mufassir disebut dengan muqatta'at gitu ya. Jadi huruf-huruf yang terpotong-potong tidak membentuk sebuah kata yang memiliki makna. Jadi cari di kamus manapun agak sulit mencari makna alif lam mim gitu. Jadi ini dalam Khazanah Tafsir disebut juga dengan Fawatihus Suwar ya, atau pembuka surat. Jadi ada alif lam mim, ada ha mim, ada yasin, ada sod, ada qaf, ada nun, ada alif, lam, ro, ada toha, ada tosin mim gitu, dan seterusnya ya. Nah, ini ya semacam singkatan gitu ya. Dalam perkembangan hari ini juga kadang-kadang di perkembangan modern itu bukan modern lah ya, perkembangan pergaulan saat ini orang begitu senang untuk menyingkat kata-kata. Misalkan BT itu artinya barter gitu ya, dalam dunia online ini ya. Ada TT, jadi tulis saja TT itu artinya tuker tambah gitu. Biasanya dalam belanja gitu, bisa nggak tuker tambah TT, cukup ketik TT. Ada PHP, ini sangat terkenal, pemberi harapan palsu. Jadi kalau Anda tidak tepat janji, Anda hanya ngomong saja untuk memberi harapan-harapan tetapi tidak dilaksanakan, itu namanya PHP. Ada juga CLBK, ini terkenal dalam bisnis online. CLBK, chat lama beli kagak. Chatnya lama sekali, nanyakan segala macam tapi akhirnya nggak beli gitu ya. Atau misalkan ada kritikan kepada orang yang budgetnya pas-pasan tetapi kemudian ingin gayanya seperti selebritis gitu. Itu BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu. Atau Anda berbohong terus, nanti Anda dikirim WA atau SMS TT, bukan TT, maaf, Tuti, tukang tipu. Atau bahasa-bahasa yang juga cukup akrab nih ya, seperti COD. Kadang-kadang Anda nggak tahu ya, para santri, apa itu COD gitu ya. Pokoknya COD, bayar di tempat gitu. Padahal singkatannya adalah cash on delivery gitu. Atau dalam IG, aduh senang sekali saya dapat DM dari artis tertentu. Nah, DM itu artinya direct message atau pesan langsung dari pengirimnya. Tetapi tentang alif lam mim ini berbeda dengan singkatan-singkatan yang sedang tren hari ini. Alif lam ini memang merupakan salah satu i'jazul Quran. Ya, tadi orang barat menyebut ini adalah huruf-huruf yang misterius. Dalam konteks sastra adalah huruf-huruf yang memiliki sastra sangat tinggi. Walaupun ada beberapa yang mencoba melakukan tafsiran terhadap alif lam mim. Misalkan As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa huruf-huruf pembuka surat itu merupakan singkatan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Misalnya alif lam mim itu disingkat atau singkatan dari Allah, Latif, Majid. Tetapi semua itu sekali lagi hanyalah
perkiraan dan perkiraan. Para ulama lebih banyak menjelaskan alif lam mim adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Jadi Allah yang lebih tahu maksud dari alif lam mim itu. Dzalika ay hadza. Dzalika ay hadza. Dzalika tapi maknanya hadza ini alkitabu yaitu kitab alladzi yaqra'uhu Muhammadun yaitu kitab yang dibacanya yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya adalah Al-Qur'an. La roiba ay la syakka, la roiba tidak ada keraguan, la syakka tidak ada kebimbangan, ya, yakin, fihi bahwasannya Alkitab Al-Quran annahu min indillah yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jumlatun nafi khobarun, dan jumlah nafi khobarun itu sebagai khobar. Mubtada'uhu dzalik, mubtadanya dari dzalika. Wal isyarah bihi li ta'zim, dan dzalika sebagai isim isyarah itu adalah li ta'zim, untuk sebagai pengagungan atas kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim. Hudan sebagai petunjuk. Khobarus tsanin, hudan itu posisinya sebagai khobar yang kedua. Aihadin yaitu petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. As-sairina ila taqwa. Muttaqin itu as-sairina ila taqwa, yaitu orang yang berjuang keras, bekerja keras untuk mewujudkan menjadi orang yang bertakwa. Bimtisalil awamiri, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya wasdinabi nawahi, dan menjauhi larangannya. Littiqaihim bidzalik annaro, sehingga dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu menjadikan mereka dijauhkan dari api neraka. Alladzina yu'minuna, yaitu mereka adalah orang-orang yu'minuna, beriman, yusaddiquna, membenarkan, beriman, membenarkan, yakin, itu artinya beriman. Bil ghoibi, saya ulang, alladzina yu'minuna, ya, alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghoibi, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, yusaddiquna bil ghoibi, yang membenarkan tentang gaib, bil ghoibi, hal-hal yang gaib, bima ghoba anhum, itu hal-hal yang gaib dari mereka. Contohnya di sini minal ba'si, dari hari kebangkitan, wal jannati, dan tentang surga, wanari, dan tentang kiamat, neraka. Itu hal-hal yang gaib, kebangkitan, surga, dan neraka. Jadi mereka beriman. Wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sholat. Ayyatuna biha, yaitu mendirikan sholat, ya, melaksanakan sholat, bihuquqiha, yaitu sebagaimana mestinya atau sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Ya, tentunya secara fikih, misalkan syarat wajib, syarat sah, ya, rukun sholat dan sebagainya, tata caranya yang sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Wa mimma rozaknahum, dan dari sebagian rozakna yang kami rizkikan hum kepada mereka, ay a'toinahum, yang kami berikan kepada mereka, yungfikun, mereka menginfakkan, fi taatillah, dalam, ya, karena taat kepada Allah. Jadi orang
mereka itu menginfakkan menginfakkan sebagian harta yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ciri dari orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang kita lihat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu, ayil Quran, yaitu diturunkan kepadamu adalah Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Wama unzila min qablika, dan terhadap apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Ayat Taurat seperti Taurat, wal Injil, wa ghairihima, dan yang lain-lainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada, ya, bahkan menurut para ulama bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran, atau disebut juga dengan kitab-kitab terdahulu, itu diturunkannya juga sama dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Misalkan Nabi Ibrahim yang telah menerima suhuf atau kitab suci, ya, itu juga diturunkannya pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menerima Jabur, itu perkiraan 18 atau 12 Ramadan. Kemudian Nabi Musa menerima Taurat pada hari ke-6 bulan Ramadan. Nabi Isa alaihissalam menerima Injil, itu pada hari ke-12 13 bulan Ramadan. Jadi ciri orang mutakin yang dalam penjelasan ayat ini adalah wama unzila min qablik. Jadi beriman terhadap apa-apa yang diturunkan sebelum mereka. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat hum yuqinun, mereka yakin. Ya'lamun, mereka mengetahui dengan pasti, sehingga mereka beriman tentang hari akhirat, gitu, tentang hari akhirat. Ya, memang beriman terhadap hari akhirat itu menjadi salah satu ciri yang menonjol dari orang beragama. Ulaika al-mausufuna bima dzukira, ulaika, dan mereka al-mausufuna, yang memiliki sifat-sifat sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya, ala hudam mir rabbihim, mereka berhak, ulaika al-mausufuna bima dzukir, ya, mereka itu yang memiliki sifat sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya, ala hudam mir rabbihim, jadi mereka yang berhak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-faizuna bil jannah, orang-orang yang beruntung karena mendapatkan surga yang digambarkan penuh dengan kenikmatan. Apa saja yang kita inginkan itu tersedia, penuh dengan keindahan. Wah, pokoknya penuh dengan berbagai kebahagiaan yang itu tidak pernah ditemukan di dunia ini. An-najihuna minan nar, dan mereka selamat dari api neraka. Neraka itu digambarkan sebagai sesuatu yang memang sesuatu yang memang sangat mengerikan, ya, bagi siapa saja yang melihatnya, ya, bagi siapa saja yang melihatnya. Memang surga dan neraka kadang-kadang ada yang mempertanyakan. Ada film-film yang mencoba membuat semacam imajinasi tentang bagaimana sih gambaran surga dan neraka. Misalkan tahun 2008 itu ada film What Dreams May Come, diangkat dari sebuah novel. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang harus menyelamatkan istrinya di neraka karena bunuh diri.
Demi cintanya, pria tersebut rela meninggalkan surga untuk menjemput istrinya di neraka. Neraka di film ini pokoknya digambarkan itu adanya penyiksaan yang sadis gitu ya, yang sangat sadis gitu terhadap para penghuninya. Kemudian juga ada film Konstantin ya, tahun 2005. Itu menceritakan seorang paranormal investigator yang harus pergi ke neraka untuk melawan iblis. Bahkan malaikat juga melawan malaikat penjaga neraka demi menyelamatkan nyawa seorang gadis. Dan neraka di sini digambarkan juga seperti sebuah wilayah yang telah habis dibombardir oleh bom nuklir. Ini sangat tidak layak untuk dihuni. Kemudian juga ada film tentang Baskin yang dirilis pada tahun 2015, sebuah film horor eksperimental asal Turki. Jadi neraka digambarkan isinya adalah orang-orang yang saling menyiksa, membunuh, bahkan kanibalisme, saling memakan. Kemudian juga ada film di Indonesia itu antara surga dan neraka yang dirilis pada tahun 1976. Kalau ini sih, saya nggak bisa menjelaskan surga dan neraka karena hanya menggambarkan kalau intinya intinya surga itu digambarkan kesenangan, ya, neraka digambarkan dengan kesengsaraan, tapi tidak ada kaitan sama sekali dengan konsep-konsep agama. Nah, demikian tafsir surat Al-Baqarah ayat 1-5. Intinya pertama menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa memiliki ciri-ciri beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta yang dimiliki, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, beriman terhadap akhirat, ya. Dan kalau orang-orang memenuhi syarat seperti ini, syarat sebagai orang muttaqin, maka mereka berhak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan berupa surga. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mulai ayat yang ke-6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.